terkena dampak ya, terutama hospitality seperti travel platform dan sebagainya ya. Tapi ini sebetulnya menunjukkan tren yang kelihatannya makin positif di akhir tahun ini, mulai banyak sebetulnya kita lihat dari sisi booking dan sebagainya itu akan terus berjalan ya. Jadi ini dampak yang paling besar memang di akomodasi, hospitality, retail. Namun retail ini malahan berdampak positif ke e-commerce ya, di mana beberapa transaksi itu yang tidak bisa secara fisik untuk ke mall atau ke retail store dan sebagainya, ini akhirnya berpindah untuk menjadi transaksi daring. Ya, termasuk juga layanan seperti food delivery dan lain sebagainya. Oke Pak Edward, untuk sisa tahun ini Anda melihat seperti apa tren penyertaan modal ataupun juga pembiayaan dari modal Ventura? Kita melihat bahwa sebetulnya ada beberapa angle ya. Jadi sebetulnya dari kacamata apa yang ada di Avesindo datanya, yaitu kita 14 triliun lebih, tapi sebetulnya banyak dari venture capital asing, mereka rata-rata selama 2017 sampai 2020 setiap tahunnya itu menggulirkan dana kira-kira 3 miliar US. Sehingga ini sebetulnya data ini kalau misalnya kita capture dari siapa saja investor di belakang para startup-startup ini, sebetulnya masih lebih banyak adalah venture capital dari dari asing ya, dari luar ya. Dan sebetulnya ini juga PR bagi kami di asosiasi untuk melihat bagaimana kita bisa meningkatkan ini sebagai contoh ya. Jadi dari regulasinya sendiri kita menginginkan bahwa dari para modal Ventura, baik itu asing maupun lokal, mereka membentuk struktur dari fund-nya itu di Indonesia. Dan ini sebenarnya sudah dimulai beberapa BUMN, terutama bank, misalnya seperti BRI Ventures, kemudian Marine Capital, ini mulai untuk melihat potensi dan bahkan BRI Ventures sudah mempunyai dana Ventura lokal. Dan sebetulnya ini juga merupakan potensi. Kalau kita lihat di luar negeri, dana pensiun di dunia itu sudah berinvestasi ke modal Ventura juga, ya, dan juga private equity. Dan alokasinya mereka ini 26% dari total aset under management. Nah, ini sebetulnya harus mulai ditangkap juga, di mana mungkin dana pensiun kita sudah membicarakan juga dari level asosiasi ke asosiasi terhadap tren ini, tapi memang tentu kita tahu persis bahwa dana pensiun mempunyai policy dan regulasi yang memang sangat strict. Nah, ini kita harapkan asosiasi dan juga OJK nanti bisa menjembatani sehingga potensi yang memang ada di sektor teknologi ini bisa benar-benar dilakukan di lokal ya. Dan kita bisa memiliki sendiri dari potensi yang ada di startup-startup di lokal di Indonesia kita support. Kemudian juga ada satu hal lagi mengenai sovereign wealth fund yang sekarang baru-baru ini memang sudah dibentuk di Indonesia. Kita juga sudah ada diskusi di mana tentu kalau ada potensi sovereign wealth fund bisa masuk ke digital investment, itu akan sangat baik bagi industri, ekosistem kami juga. Demikian. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.